Sallallahu ala Muhammad. Ada budak yang mau ngangkat nih. Terus budak paksa bangun. Ya gue gak mau pergi dong, melayang gitu kan. Pas itu gak lama dilihatin, ini mama tersiksa karena kalian belum hukum. Terus jangan ampuni dia ya Allah, kayak para Rasul, ampuni dosa-dosa kami yang gak tahu. Ya Allah, jangan siksa kedua orang tua. Tapi aku lihat mama, ya mungkin dia salah belum bisa membimbing itu soal itu. Terus malam kemudian aku baca salawat Nabi, baca ayat lebih banyak istighfar. Ya Rahman ya Rahim, yang sebutin Maha Kuasa Engkau atas segalanya. Engkau lah Tuhan, Engkau lah tempat berlindung. Maka setiap kehidupanku mau petunjuk, dan aku gak ngerti manusia ini harus apa yang aku jalani dalam hidup ini. Sesudah perjalanan aku lihat mama, dilihat kayak hampir mama kayak tidur gitu, tidur tapi kakinya dipegang, kayak mau dipecut lah gitu kan. Terus mama duduk, terus itu aku diliatin bayi, wajah wujud apa sih, kayak bukan apa gitu, kayak tidur lah gitu. Terus keputih siapa ini bayi gitu kan. Terus dikasih pegang, terus ada wujud mukaku juga gak kelihatan, cuman bulat kayaknya. Ini kamu Roza, kau apa bayi ini istimewa dulu di Bandung. Kau ada apa namanya? Kau ada perintahku. Tapi ya aku sudah kotor ya Allah. Aku salah jalan ya Allah. Aku bingung ya Allah ngadepin hidup dalam pergaulan hidup di dunia. Sudah ada petua-petua gitu, aku dengerin terus. Tiba-tiba aku diliatin kayak jalan kayak orang yang mau ke daerah, gimana sih? Ya, itu kok kayak kok gua ya gitu, kayak bentuknya pintu gua, tapi luas banget. Ini apa gitu? Terus aku tanya, itu apa? Itu jalanmu nak gitu. Kau lihatlah, engkau beribu malaikat mendoakanmu. Kenapa kau salah jalan gitu? Sedangkan kau mengentai isi Al-Quran, kau mengerti buku neraka surga. Iya, karena aku dulu koleksi. Terus gitu, maka aku berikan kau jalanmu yang benar gitu kan. Nah, terus dari bawah situ aku lihat lagi, hampir aku kayak ngerasa keterbang. Aku bangun, takut lagi aku, coba lagi renang ke dalam lagi. Terus dia liatin aku lagi, jangan kau takut gitu. Hai Roza, aku beri kau petunjukmu. Aku sebutin nama, aku doa siapa orang terdekat tuh. Itu Suson, gue bilang tuh, bin A, si B. Terus dia tuh, maka luruskan jalanmu. Setiap langkah itu ada tanggung jawabmu, belum saatnya kau ambil, dia bilang. Aku kaget kan, diam aku. Terus sesuatu lihat kayak ada hamparan kayak apa ya, kayak sumur, kayak baskom tapi sumur gitu. Ini apa gitu? Enggak, aku liatin gitu kan. Ini apa? Itu kau adalah wajana. Apa tuh wajana? Wajana itu adalah wajah. Aku nggak ngerti wajahmu, wajah. Terus dia nggak suruh turun, nggak apa gitu, airnya tenang banget itu. Terus itu sini ada kayak bunyi air, bukan air tuh kenapa genicik ya. Kok anginnya sepoi-sepoi, kok kayak dibilang jurang tapi bukan jurang. Nah, aku takut kepleset kan. Terus dia kayak ada yang halang gitu. Terus itu astagfirullah, kain putih. Nah, terus dia bilang, kau kasih kain putih. Beribu malaikat masih melindungimu. Jangan kau pernah siksa dirimu. Kau masih mengingat Allah di bawah. Maka aku minta juga, Allah tolong istiqomahkan setiap lingkunganku, diriku semua. Aku mohon petunjuk. Jangan kau berikan aku tempat-tempat seperti itu dan teman-teman
keluargaku. Aku bingung ya Allah menghadapi yang Engkau mau gitu kan. Nah, lama aku ikutin, rasakan semua. Terus tiba-tiba nggak ada empat burung, cuman burung kecil-kecil gitu. Terus ngeliatin, nggak ada rasa takut aku. Pas itu kemudian aku lihat lagi, kok kakakku aku dimasukin kayak botol, itu tutupnya kaleng semua. Bundanya apa siapa? Ada aku, ada kakakku, ada itu dihempas itu mau dipakai apa sih model kayak pisau apa yang gede gitu, pecah terus yang di batu-batu. Terus aku ada yang diikat kayak kain putih tapi nggak sampai kepala, dicopot sama dia tuh, dicopotnya pakai pisau begitu cetak gitu. Terus aku bingung kan sampai tidur, ini apa maksudnya gitu. Terus dia nggak ngasih jawaban, pergi bereskan kain itu kan itu. Aku giniin aja kainnya, aku bangun dengan santai aja. Malam dia ngeliatin apa namanya sih kayak bentuk emas, banyak banget, kayak kalau nggak jelas lah, kayak segede-gede gini. Ini apa? Aku untuk apa? Ini hartamu yang kamu harus pegang hidupmu. Jangan engkau mencari uang yang ini dia bilang tuh. Terus aku nggak berani pegang. Apa aku boleh bawa pulang ini gitu? Peganglah untuk peganganmu, suatu saat kau butuhkan. Terakhir aku tiba-tiba dikasih kayu panjang, nah ini akan tebas semuanya gitu. Bukan kamu yang megang gitu. Nah aku kan bingung, nggak aku tanya-tanya apapun, ini apa fungsinya sama aku? Nggak ada gunanya sama aku, kau manusia, aku bilang itu. Terus dia bilang ini seperti Nabi Musa, dikepas taruh ke tanah. Tuh aku lihat Bunda liatin, kok gini, kok hidup yang di dalam cerita ini kak kayak cerita sinetron ya, film lama gitu, film-film yang nggak ngerti sejarah kan. Terus bapak pas terakhir pulang anak gitu, tinggi putih, bajunya putih semua, cakep banget, ganteng banget. Itu kayak dibilang bewok nggak kelihatan. Iya, nggak kelihatan mukanya. Nggak kelihatan sama saya, tapi wujudnya tuh ganteng, mau bersih, senyum manis banget. Hati-hati kau menjalani hidup ini. Terus aku tiba-tiba ditidurin. Terus? Paham nggak artinya? Nggak. Ini udah blank. Udah blank ya. Jadi dari perjalanan Bunda itu tadi, kalau Bunda sadar itu tadi, yang Bunda dibawa sebenarnya hidup Bunda ini kan masih panjang. Tapi kenapa Bunda harus larut dengan masa lalu dan kesedihan? Sebenarnya Bunda sedang ditunjukin kondisi Bunda saat ini dan yang akan datang oleh beliau. Sosok beliau adalah insya Allah salah satu artinya adalah perwakilan dari Allah, menunjukkan. Karena Bunda tuh selalu ada rasa nggak percaya diri, kemudian ada rasa hilang arah, kemudian Bunda tuh kayak terombang-ambing, nggak tahu arah tujuan hidup Bunda. Padahal Bunda juga membaca surga dan neraka sampai koleksi buku itu, tapi Bunda pun nggak tahu dan nggak paham. Artinya Bunda itu sudah hilang arah dari rel atas keyakinan Bunda. Maka ditunjukin tadi lewat zikir kolbu tadi, Bunda dihadapkan pada suatu peristiwa di mana Bunda bisa melihat bahwasanya Mama tidak tenang di sana karena Bunda masih seperti ini, dan ada sesuatu hal dalam diri Bunda tuh yang belum ikhlas atas perbuatan Mama. Itu pun akan menyiksa orang tua kita. Kasihan Mama, Ya. dia tadi Mama. Iya, maka Bunda sekarang belajar untuk mengikhlaskan. Karena ketika Bunda tidak ikhlas, Mama akan terus disiksa. Kasihan, tidak akan pernah sampai menuju surganya Allah. Kan kasihan atas itu tadi perasaan dendam Bunda dan marah Bunda terhadap orang tua. Padahal di sini posisi orang tua kan nggak tahu menau. Walaupun tahu, tapi kan memang semuanya balik lagi takdir Allah yang menentukan hidup mati. Jalan hidup kita tuh Allah, tergantung kitanya bisa bangkit nggak kita dari itu dan bisa keluar nggak. Kalau kita bisa berdamai dengan itu, sesungguhnya Bunda itu bukan orang susah, akan bisa menjadi orang sukses lebih dari mereka. Tapi dari perjalanan tadi Bunda diajak ke sana, kemudian Bunda dilihatkan ini Bunda, kemudian ada para malaikat juga di situ yang ada botol yang di dalam. Oh, ada sempet rantai segede gini. Itu ada cewek gemuk. Kupikir Mama ya.
pikir siapa ini, gemuk bener. Dia masih pakai rok. Itu ditahan, dipasangin gembok kiri kanan, diseret sama itu, dilempaskan ke laut. Dan lautnya api. Itu siapa itu? Gede banget badannya tuh perempuan, kayak ibu-ibu. Kayak ibu-ibuan. Iya. Nah, maka di situ Bunda ditunjukkan bahwasanya itu yang akan, itu contoh yang digambarkan dari ketika Bunda belum bisa berdamai dengan diri Bunda dan Bunda terus tersesat di sana. Itu hanya contoh, ibu-ibu itu adalah contoh aja. Allah memberikan contoh. Bunda itu sudah ditunjukkan jalan nih sekarang ya. Kemudian bayi, ada para malaikat. Sebenarnya kita semua terlahir sama. Ketika kita lahir, kita itu sudah ditulis sama malaikat dan Allah. Bahkan malaikat itu ditugaskan berada di samping kanan dan kiri. Malaikat munkar dan nakir untuk mencatat kebaikan kita. Tinggal kitanya peka nggak bahwasanya Allah tuh selalu mengawasin apapun yang kita lakukan. Sekecil apapun dosa yang kita lakukan, itu Allah mengawasi kita. Ya emang itu tadi, karena tugasnya iblis dan emang sudah menjadi sumpah iblis untuk mencari pengikutnya dari Nabi Adam. Nah kalau kita baca sejarah, harusnya kita sebagai manusia ketika kita di yang namanya ujian gitu ya, kita didera yang namanya ujian, kita lebih banyak istighfar, tawadu dan cari Tuhan kita, minta pertolongan. Tapi kan kalau dari perjalanan Bunda tadi, Bunda malah istilahnya malah larut dengan itu tadi, pergaulan lah, atau mungkin karena bentuk rasa kecewa Bunda dan depresi Bunda, akhirnya Bunda menyimpang ke kiri dengan pergaulannya seperti itu. Padahal Tuhan itu mengetahui, menyayangkan gitu. Kenapa harus kok saya kasih ujian kamu, bukan berarti kamu harus lari ke sana, kamu harus cari aku. Tapi Bunda nggak sadar, lari ke sini. Maka tadi Bunda ditunjukkan adanya kayak sungai cawan gitu kan, di tengah-tengah gua. Di tengah gua itu adalah perjalanan hidup manusia itu nanti surga dan neraka. Itu ketika kita sudah bisa menembus ke sana, berarti kita sudah dunianya lain. Dunianya sudah dunianya dunia fana, artinya dunia yaitu alam barzah dan segala macam, itu proses manusia. Kan Bunda masih di depan, berarti Bunda tuh masih berada di alam nyata saat ini. Dan kenapa ditunjukkan itu, bahwasanya ini loh, kamu hampir di gerbang kematian kalau kamu tidak bisa bangkit dalam keputusasaan. Gelap kan di situ, berarti Bunda masih tertutup jalannya menuju ke sana ketika Bunda belum bisa berdamai. Kemudian Bunda ditunjukin kayak ada air di kayak cawan gitu kan. Itu airnya warnanya apa gitu? Biru tapi bening banget. Biru tapi bening. Bentuknya kalau dilihat dari bawah kayak sumur. Iya. Itu artinya hati kita. Tadi kan Bunda mencari kedamaian kan? Nah, itulah. Bunda mau cari itu udah ditunjukkan. Kemudian Bunda di situ kan diajak lagi apa? Setelah dari sumur. Lihat botol-botol itu. Itu ya aku, kakakku, dan ada terakhir itu di pas ilalang yang itu rumputnya nggak tinggi banget. Terus aku di kain sekafan. Oke. Bunda mencari hancurin semuanya. Bunda mencari kedamaian. Tapi hati Bunda kan kemarin belum ikhlas. Nah, maka ketika hari ini Bunda menjalani zikir kolbu, itu yang membelenggu Bunda, jujur kan, masalah Bunda sama keluarga kan, kakak dan segala macam. Itu kan sebenarnya itu yang membelenggu, yang menutup rezeki maupun hati pikiran Bunda untuk menuju ketenangan. Maka di situ Bunda minta tadi beriadah kepada Allah untuk supaya tenang. Maka itu dibuka sama Allah, dipecahkan itu sampai Bunda dikafani. Artinya kafan itu adalah supaya kalau kita bukan dia yang kafanin, jadi ada yang kafanin, dia yang buka. Nah iya, artinya adalah itu kalau secara ininya ikram, kita ketika naik haji pakai baju ikram kan untuk mensucikan diri. Maka setelah Bunda tadi itu dipecah di hati pikirannya karena mungkin Bunda udah ikhlas ya, maka dibuka sama malaikat, kemudian diikramkan, artinya disucikan, dilahirkan kembali supaya menuju kedamaian. Insya Allah mudah-mudahan setelah ini Bunda akan lebih tenang. Kemudian habis itu Bunda apa lagi? Dia memberikan kayak sempat Al-Quran segini berat banget. Nah artinya ini apa, kayak model ada peti di bawahnya tuh, peti kayunya tuh kayu tebal yang kayak cerita sejarah. Yang nggak mungkin aku angkat. Yang ku pegang Al-Qurannya. Nah berarti itu bagus, artinya itu petunjuk dari perjalanan hidup Bunda itu, artinya Allah
Setelah Allah membersihkan bunda, artinya bunda tadi sudah membersihkan diri bunda, maka diberikan Al-Quran. Artinya ini loh peganganmu, kamu harus berpegangan kepada Al-Quran. Tidak harus membaca, tapi kita mengerti arti Al-Quran. Setiap langkah kita itu harus diimbangi dengan ajaran Al-Quran, ajaran yang diberikan Allah, supaya kita tidak larut dengan itu tadi, yang ke kiri tadi, pergaulan bunda yang lain-lain itu. Artinya bunda disuruh istiqomah, bunda disuruh ikhlas. Maka dengan cara mengikhlaskan, maka bunda akan mendapatkan ketenangan air tadi, ya. Kemudian sampai bunda dikasih pedang seperti tongkat Nabi Musa. Iya, bulatnya segini nih. Itu artinya Coklat. pegangan. Bunda mau sukses, bunda mau kaya, bunda mau tenang. Kuncinya adalah bahagia lahir batin. ya, bahagia lahir batin. Kuncinya itu kita berpegangan. Tongkat itu kan berpegangan. Nabi Musa, tongkat itu diberikan oleh siapa? Oleh Allah. Berarti bunda harus berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai jalannya lewat Al-Quran tadi. Tongkat sama pedang artinya adalah itu tadi, pegangan hidup kita. Selain Al-Quran dan Allah, kita tidak akan pernah salah jalan, ya. Maka terakhir bunda dikasih emas. Mau sukses kan? Ya sudah, berarti sudah diberikan jalan, rezekinya sudah dibuka. Itu tadi tugasnya apa tadi, ya. Jadi jangan pernah takut, maafkan masalah di masa lalu, baik kakak maupun ibu. Kasihan kan tadi sudah dilihatin gambarannya, ya. Maka itulah cara menuju ketenangan yang mendapatkan ridhonya Allah, dibukakan jalan rezekinya dari Allah, pegangan teguhnya hanya Allah dan Al-Quran. Itu alhamdulillah, mudah-mudahan dari situ bunda akan memorinya akan selalu ingat dengan hari ini. Kedepannya akan lebih berani menghadapi dan lebih ikhlas, legowo, dan jangan pernah takut. Kan kata Allah tadi, jangan pernah takut, aku ada di belakangmu. Ya itu kuncinya. Menghadapi apapun gak usah takut, selama kita betul, kita ada Allah. Itu aja. Rame banget tadi. Enak. Di belakangku rame banget. Aku gak ngerti ini siapa sih. Ya kan tadi kan dibukanya sama siapa? Bukan aku yang ngebuka. Makanya tadi tenang dulu, biar relaksasi baru udah ada sinyal. Sempat terasa bunda mau ngangkat loh, buat bunda gini kan tadi selalu. Astagfirullahaladzim, enggak, aku masih di sini, masih pengen hidup. Sebab bunda itu artinya tadi itu gambaran bunda nih. Bunda kan tersesat, bunda pengen menuju jalan pulang ke Allah, tapi bunda nggak tahu. Ya alhamdulillah ketemu aku hari ini, makanya aku bilang, bunda siapkan waktu dulu, jangan pulang dulu, karena ada yang belum selesai. Nah sekarang insya Allah habis hari ini bunda sudah selesai dengan masa lalu, menuju ridhonya Allah. Udah jelas tadi tuh, udah dikasih emas itu, istilahnya bunda rezeki susah kan saat ini. Iya, kayak kekunci. Ya sudah itu gambarannya sudah dibuka. Mau minum. Itu yang itu di botol-botol. Siap ketemu Tuh. iparku, yang Kasih. ada ipar. Itu besok dilema. Ketemu kakakku yang nomor 1, ngontak ke dada, udah nggak bisa ngapa-ngapain, blank aja semuanya. Ya, makanya hari ini ditunjukkan sama Allah, artinya kebencian itu di masa lalu sudah sudah dihancurkan oleh Allah atas izin Allah dan para Benar nggak? malaikat. Ini kayak ada rasa gelang nih cincin emas. Dari siapa ini? Ya udah kan haknya bunda. Tapi takut nggak kuat amanannya, jangan Gini sampai loh. aneh-aneh aku nih salah Bukan. jalan lagi. Itu gelang untuk penyeimbang, bukan buat kekayaan, bukan buat kekuatan, tapi Tapi kan ada amanah ini. ketika bunda nanti salah jalan, itu kayak kita kalau dirantai tuh, sini dituntun maksudnya. Amin kalau Bukan kekuatan atau apa, karena kan takutnya dia, aku misal kayak namanya sosmed apa kan macam-macam. nggak akan kesana. Tapi nanti suatu saat bunda akan mengerti sendiri. Bunda pasti akan mengerti, dan bunda tuh akan lebih, ya itu tadi kayak aku, sudah selesai karma masa lalu, dendam masa lalu, maka tinggal istiqomah, duit datang sendiri. Tiba-tiba Ocha, Amin. itu loh, makanya aku Project buat Ocha. iya, insya Allah. Yang aku juga bingung. Kun fayakun Dulu indah kerja masuk seperti orang susah-susah, datang COVID pertama 17 anak murid pada masuk 3.500.000, aku kasih komisi ke Bunda Rut 500 kali 14. COVID kedua alhamdulillah 14 anak 5 juta masuk. Dok, 5 juta yang bayar ininya uang rokok gue, masuk pembayaran. Kok gampang Allah kasih aku, tapi aku pengen kerja seperti orang ya Allah.
kerja yang tiap hari kantor. Kalau bunda kan kalau kerja di kantor fokus kan, membuang vertikal yang namanya kangen orang tua siapa gitu. Bunda mau pulang jam berapa bodoh, yang penting asal bunda jangan takut aja di ruangan itu. Sadarnya kan belakangan. Nah itu kenikmatan aku kerja. Nah nggak jangan nih gue kasih duit tapi gue nggak berkarya, gue bingung. Ya nanti makanya ini kan hari ini kan ada hikmahnya. Insya Allah kalau udah tadi dibuka semua, dihancurin semua itu kebencian, dendam masa Batu lalu, semua dipakai itu kayak model hatinya parang. bunda kan kayak batu. Nah mudah-mudahan Keras. itu Keras akhirnya, karena aku belakangan keras. nah, itu makanya semua udah dibuka semua tuh, bukan aku yang ngebuka. Makanya aku nggak pernah mau curhat sama orang, aku nggak mau sharing sama orang, tapi ketika aku begitu udah beriada sama Allah, zikir kolbu, nangis tumpahin semua, nanti dikasih jalan sama Allah. Inilah dikasih gambaran, ya itu yang benar. Cuma sih aku pasrah waktu itu ya, dingin gitu, mati cepet deh, enak disuruh mau apa-apa, gitu aja selalu. Ya emang enak ketika bunda mati nih, sedangkan bunda menyimpan dendam, ya kasihan, tambah lagi beban. Namanya pasti. Ya udah, Yang dia tiduran agak begini, kaki dipegang. Mamaku tapi pasrah ikhlas. Ya nak, mama salah. Gitu aja. iya makanya bunda harus memaafkan supaya dia jalannya juga mudah. Kasihan juga Aku kan orang maafinnya kita. karena aku merawat dia sampai akhir hayat, alhamdulillah. Iya. Nazar aku keluar dari kantor nekat gara-gara dia. Ya tapi kan ada sesuatu Ya itu yang adik kakak, aku kenapa gitu. ya itu karena bunda itu tadi, insya Allah habis hari ini bunda akan ikhlas melihat kondisi mama yang seperti itu lebih banyak mengalah. Insya Allah nanti ada yang bimbing kok. Amin ya. Yang bimbingnya bukan bangsa jin, bukan siapa, tapi langsung kalau kita sudah syariatnya tahu, kolbunya sudah nyampe tadi, insya Allah. Aku sebutin satu-satu tadi. Bunda ini, Heli, Rian Rafami yang pernah menulis. Aku sebutin satu. Kemudian karena nama aslinya nggak tahu. Bunda khususan ini kirim. Karena kan nggak bisa doa itu untuk sendiri doang. Iya. Yang sekitar kita biar kita juga giringannya sama gitu. Nanti mau ngajari apa sih? Nggak ada Kita nggak gua bawa merasa. harta benda kok, ini semua titipan. Nah udah berasa rumah satu-satu kok hilang, lo ambil. Kok gue nggak punya apa-apa ya? Pas itu udah punya kerja, duit tabungan gue deposito gue kok habis ya. Gaji kantor PH hilang gitu aja ya. Beli cuman barang-barang gitu apa ya? Kadang lihat barang-barang, ih nyiksa banget ya. Udah sekarang penyesalan adanya di belakang, tapi kan untuk hari ini bunda sudah ditunjukkan tadi akan ada rezeki besar bunda ke depan, akan bisa kembali. Tapi itu tadi dikasih Al-Quran sama apa tuh tadi tongkat kan? Tongkat. Ya sudah, itu Di kuncinya. sebelah kiri lagi di sini nih. Nah, iya. Kan lihat. Tongkat diapain? Aku harus ngapain? Suruh pegang. Ya mulai takut aku. Aku kan nggak orangnya nggak pernah dikasih apa langsung ku ambil. Itu apa ya? Kepentingannya apa sama aku? Hati celok ke di tanganku disuruh pegang. Gedenya segini. Apaan itu benda? Bulat emas semua. Karena aku ngeri ya. Terus tanggung jawabnya lain loh, dititipin kucing motor yang aku titipkan satpam tadi, taruh lagi sana, ada dokumen. Udah nggak bisa dititip-titip itu, takut. Si adiknya udah tahu kunci. Udah